Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sislia Septiana Tritek, mahasiswa semester 6, program studi pendidikan fisika Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi menggunakan aplikasi PET. Mungkin ada yang belum tahu apa itu aplikasi PET. Nah, aplikasi PET ini dia merupakan alat bantu atau media yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat kegiatan belajar. Nah, di mana kita saat menggunakan aplikasi PET ini akan menjadi lebih menarik. Nah, dengan PET simulation ini dapat meningkatkan kemampuan eksplorasi siswa serta membuat siswa lebih tertarik terhadap materi yang kita jelaskan. Jadi itu kegunaan dari aplikasi PET ini. Untuk materi gelombang yang akan saya bawakan, mungkin ada yang sudah tahu apa itu gelombang. Nah, oke, kita masuk dalam materinya. Nah, untuk gelombang sendiri itu dia merupakan getaran yang merambat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat bisa kita lihat pada gelombang air laut. Adapun jenis-jenis dari gelombang ini yaitu yang pertama gelombang berdasarkan medium, gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, dan yang ketiga itu berdasarkan amplitudo. Nah, untuk gelombang berdasarkan medium rambatnya itu terbagi atas dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Dimana kalau untuk pada gelombang mekanik ini, dia itu membutuhkan medium untuk merambat. Nah, contohnya itu pada gelombang bunyi, gelombang kali, dan gelombang air laut. Nah, untuk gelombang elektromagnetik sendiri itu dia tidak membutuhkan medium untuk merambat, yang artinya bahwa sekalipun dia berada di luar angkasa, sekalipun dia berada pada ruang hampa sekalipun, dia tetap bisa merambat. Contohnya itu cahaya, gelombang cahaya. Nah, cahaya matahari. Nah, itu kan tanpa medium pun cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Kalau berdasarkan arah getar dan arah rambat itu juga dia terbagi atas dua, yaitu yang pertama gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal sendiri, dia itu gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya itu pada gelombang tali dan gelombang cahaya. Kalau pada gelombang longitudinal, dia itu gelombang yang arah getarnya tuh sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya itu pada gelombang bunyi. Kalau berdasarkan amplitudonya juga dia terbagi atas dua, yaitu gelombang berjalan dengan gelombang stasioner. Untuk gelombang berjalan sendiri, itu gelombang yang memiliki amplitudo tetap, yang artinya bahwa di setiap titik yang dilalui oleh gelombang di setiap titik yang dilalui oleh gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contohnya itu gelombang pada air. Teman-teman bisa lihat di sini amplitudonya tuh selalu sama besar. Yang berikut adalah gelombang stasioner. Nah, untuk gelombang stasioner ini, dia tuh perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Di mana dia punya frekuensinya tuh sama, tetapi arah rambatnya itu berlawanan. Seperti yang ini, contohnya seperti ini.
arah datang dan arah pantulnya itu sama, tetapi arah rambatnya tuh berlawanan. Adapun sifat-sifat dari gelombang itu ada pembiasan, ada difraksi, ada refleksi, ada dispersi, ada interferensi, ada efek Doppler, dan polarisasi. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang jenis dari gelombang bunyi dan sifat-sifat dari gelombang. Nah, untuk penggunaan aplikasi PET ini pada gelombang bunyi itu kita bisa menggunakan 3, yaitu gelombang pada air, pada suara, dan pada cahaya. Gelombang pada cahaya. Untuk gelombang pada air, teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk permukaan dari gelombang pada air. Nah, untuk mengatur frekuensinya misalnya dari minimum. Teman-teman bisa lihat bagaimana bentuknya permukaan airnya di saat kita mengatur frekuensi di frekuensi paling minimum. Lalu kita naikkan lagi bagaimana bentuk frekuensinya. Bagaimana sampai di maksimum, bagaimana bentuknya. Nah, di saat kita mengatur frekuensi sampai maksimum, teman-teman bisa lihat kan perbedaan frekuensi minimum dan frekuensi maksimumnya. Untuk amplitudenya, coba kita taruh amplitudenya tuh minimum. Nah, ini bentuk dari amplitudo yang kita kasih, bentuk amplitudenya itu minimum. Kalau kita pengaturan amplitudenya itu maksimum, maka teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk permukaan air saat kita mengatur amplitudenya itu maksimum. Kita juga bisa menggunakan grafik untuk melihat bagaimana air itu gelombang pada air ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penampakan dari samping saat kita melihat air itu mengalami gelombang. Kalau yang ini dari atas, bisa lihat perbedaan dari atas dan dari bawah. Terus yang berikut kita bisa lihat gelombang pada suara. Panjang gelombangnya itu dari sini ke sini itu 50 cm. Kalau yang pada air tadi itu 1 cm. Kalau pada gelombang suara itu 50 cm. Teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk dari gelombang pada suara. Coba kita mengatur frekuensinya. Di saat frekuensinya minimum, maka teman-teman bisa lihat di sini. Dan grafiknya itu seperti ini. Kalau dia berada di frekuensi minimum, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau dia berada di maksimum, teman-teman bisa lihat perbedaan frekuensi pada grafik ini. Dan bagaimana bentuk partikelnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini bentuk partikel
ada gelombang cahaya, ada gelombang bunyi. Kalau kita menggunakan keduanya, teman-teman bisa lihat bagaimana gelombang itu bergerak menggunakan partikel dan juga untuk amplitudenya kita bisa mengatur, yaitu misalnya amplitudenya itu 0, teman-teman bisa lihat bagaimana bentuknya. Teman-teman bisa lihat di sini di grafiknya itu, di saat amplitudenya 0 maka dia tidak ada pergerakan. Kita naikkan 1, dia menjadi pergerakan amplitudenya pada grafiknya dia bergerak seperti ini. Kalau kita naikkan lagi, bentuk grafiknya seperti ini. Kalau kita sampai pada maksimum, pada amplitudo, maka bentuk grafiknya seperti ini. Yang berikut adalah cahaya. Panjang gelombangnya itu 500 nanomikro. Untuk yang ini. Di sini kita bisa mengatur warna dari gelombang cahayanya. Jadi menggunakan aplikasi PET itu sangat membantu sekali. Kita juga bisa mengatur amplitudonya, amplitudo dari gelombang cahayanya. Perbedaan amplitudo di saat kita menurunkan amplitudonya ke 1 atau 0, bentuknya seperti ini. Di saat kita menaikkan amplitudonya menjadi maksimum, maka bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat bagaimana bentuk gelombang. Kita bisa menggunakan grafik untuk melihat bagaimana bentuk dari gelombang cahaya ini. Nah, itu saja penjelasan saya tentang gelombang bunyi beserta bagaimana cara menggunakan aplikasi PET ini dalam pembelajaran. Terima kasih.